sekali lagi dalam melakukan penyuluhan hukum itu tidak ansih langsung masuk materi hukum, misalkan narkoba nanti gini orang takut, tapi bagaimana tadi menegakkan sendi-sendi norma-norma itu. Kalau norma-norma dilaksanakan dengan baik, ya insya Allah penegak hukum tidak perlu lagi sana, Pak. Norma hukum itu akan berjalan dengan baik. Saya tertarik dengan ada gagasan Bapak nih mengenai jaksa masuk desa dihidupkan kembali. Nah itu loh, kemarin kan ada viral nih Pak, jaksa masuk desa itu bagaimana ke depan kita hidupkan kembali dalam rangka menjaga persatuan dan kesatuan, harmonisasi dalam masyarakat. Kira-kira dasar pemikirannya seperti apa sih Pak? Halo sahabat Adiaksa dimanapun Anda berada, pada sore hari ini saya ketemu tamu istimewa yaitu Bapak Jam Intelijen, Bapak Dr. Amirianto. Sore hari ini saya akan berbincang ringan apapun yang terkait dengan permasalahan intelijen, yang terkait dengan kewenangan intelijen, yang terkait juga dengan musrembang karena kita berada di tengah-tengah musrembang. Nah, halo Pak Amir, gimana kabarnya? Salam sehat. Alhamdulillah, salam sehat, beli ketut. Siap Pak. Pak, ini kita kan di musrembang nih Pak. Iya. Bapak kebetulan atasan kita langsung loh Pak. Kira-kira di intelijen ini namanya intelijen penegakan hukum itu seperti apa sih Pak? Iya, bahwa sesuai dengan Undang-Undang Intelijen Negara, yaitu Undang-Undang Nomor 17 tahun 2011, bahwa ada beberapa fungsi intelijen di mana salah satunya adalah intelijen kejaksaan, yang di situ intelijen kejaksaan itu menyelenggarakan intelijen penegakan hukum. Artinya bahwa kita bisa masuk di segala lini dalam kaitannya dengan penegakan hukum. Nah, oleh karena itu bahwa intelijen kejaksaan tentu saja harus mencari AGHT, ancaman, gangguan, hambatan, tantangan, atau potensi ancaman, gangguan, hambatan, dan tantangan dalam berbagai bidang terkait dengan penegakan hukum, dan sedapat mungkin mencarikan solusi untuk menyelesaikan, untuk memberikan jalan keluar adanya AGHT tersebut atau penasihat tersebut diserahkan kepada user untuk menanggulanginya seperti itu. Berarti fungsi intelijen sosial ini nggak salah pentingnya ya dengan bidang-bidang lain ya Pak ya. Iya. Apalagi jadikan bahan pertimbangan oleh user untuk mengambil suatu keputusan tadi. Iya. Nah, itu sebenarnya yang isi yang apa namanya yang mau dijadikan bahan itu seperti apa sih kira-kira itu? Ya sebenarnya kan artinya sekarang ini kan hiruk-pikuk masalah adanya suatu berbagai mana tindak pidana ya, ya tindak pidana korupsi. Harus sudah ada informasi Pak ya. Tindak pidana TPPU, kemudian juga tindak pidana. Oleh karena itu memang fungsi kejaksaan yaitu menyelenggarakan ketertiban umum, ketertiban masyarakat. Ya, oleh karena itu juga tentu saja kita juga harus fungsi Puspenkum ini adalah melakukan penyuluhan dan penerangan hukum. Nah, ini sudah masuk nih. Jadi preventif ya. Nah, penyuluhan dan penerangan hukum ini sendiri tentu saja jangan bicara masalah ansih, masalah materi hukum. Tetapi juga harus mencari dasarnya bagaimana biar masyarakat itu taat hukum. Nah, ini oleh karena itu dalam negara Pancasila, di mana negara kita negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) terdiri dari berbagai macam suku, agama, ya, ras dan sebagainya. Oleh karena itu persatuan ini mutlak harus dijaga. Jadi fungsi intelijen juga melakukan pencegahan juga ya, iya. Kan Pak ya. Nah, bagaimana cara menjaga ini? Oleh karena itu ya bahwa bangsa Indonesia harus menyadari masing-masing individu bahwa kita itu hidup dalam satu heterogen, karena saling menjaga satu dengan yang lainnya. Nah, oleh karena itu patut dalam melakukan penyuluhan hukum, penerangan hukum itu dimulai juga dalam bagaimana mengajak kita semua itu untuk mentaati norma-norma yang berlaku di Indonesia, norma hukum, norma agama, norma adat, kesopanan, kesusilaan. Nah, kalau norma-norma itu sudah dilaksanakan dengan baik, saya kira akan terjadi suatu ketentraman, kerukunan dalam masyarakat. Kalau itu nanti nggak ada penegak hukum dong Pak, kalau sudah semua teratur kayak gitu. Ya, itulah intinya penegak hukum adalah untuk
untuk membantu menciptakan kondisi seperti itu. Jadi, nah kalau memang masih terpaksa ada sesuatu yang harus dilakukan tindakan secara preventif, represif, ya inilah direpresif. Tapi usaha-usaha preventifnya harus dikedepankan. Jadi konsepnya Bapak ini represif itu adalah tindakan terakhir, ultimum remedium kan seperti itu Pak ya. Saya tertarik dengan ada gagasan Bapak nih mengenai jaksa masuk desa dihidupkan kembali. Nah itu loh. Kemarin kan ada viral nih Pak, jaksa masuk desa itu bagaimana ke depan kita hidupkan kembali dalam rangka menjaga persatuan dan kesatuan, harmonisasi dalam masyarakat. Kira-kira dasar pemikirannya seperti apa sih Pak? Ya itu tadi bahwa NKRI ini akan bisa sebagai dasarnya Pancasila akan langgeng apabila masyarakat Indonesia itu melaksanakan norma-norma tadi. Nah sekarang ini dengan semakin majunya teknologi, kemudian intensitas hubungan antar negara ini semakin rapat, ini kan norma-normanya semakin kabur. Nah oleh karena itu semua kita harus menjaga satu, intinya pertama NKRI ini harus tetap utuh. Nah NKRI ini akan tetap utuh apabila tidak terjadi friksi-friksi dalam masyarakat. Nah, oleh karena politik identitas ini harus dihilangkan. Kalau sudah friksi, saudara, mengeri nih. Friksi ini. Nah, apalagi sekarang Pak, pada tahun politik Pak, 2023 kita udah mulai panas-panasnya nih Pak. 2024 puncaknya. Ini pemikiran Bapak ini sejalan loh Pak. Ketika tadi jaksa masuk desa dikedepankan, ya, kita membuat suatu penyuluhan bagaimana mengedepankan norma itu dilaksanakan. Ini nyambung Pak dengan ide-ide Bapak itu Pak. Nah oleh karena itu ya itulah makanya saya meminta kepada jajaran intelijen kejaksaan selalu memberikan suatu penyuluhan kepada masyarakat. Kalau dulu saya amati bahwa penyuluhan ini hanya lebih banyak menitik beratkan pada kuantitas, jumlah, artinya ini sudah dilakukan penyuluhan, dihitung, tapi dari sisi kualitas itu tidak pernah ada suatu report. Nah oleh karena itu ke depan saya kira penyuluhan hukum, penerangan hukum yang dilakukan oleh kejaksaan, misalkan jaksa masuk sekolah, jaksa masuk pesantren, ini jangan terus ditinggalkan. Nah, ini luar jadi biasa. misalnya masuk sekolah, dan materi juga Pak, harus bagus Pak. Dalam waktu-waktu tertentu juga jaksa ini semacam bapak atau ibu asuh datang ke tempat yang pernah disuluh itu, menanyakan apakah setelah ada penyuluhan ini terjadi perbuatan-perbuatan yang menyimpang, yang marah pada tindakan di sekolah. Ya, misalkan sekolah, ya masyarakat. Klitih Pak. Ya, kalau di Jogja kan ada klitih Pak itu. Ya, misalkan ke desa menanyakan ke kepala desa apakah selama ini ada mungkin hal-hal yang menyebabkan tidak harmonis di desa. Ya, itu misalkan seperti itu. Nah, dengan demikian maka akan terlihat ternyata penyuluhannya secara kualitas lebih bagus juga. Jadi bisa dimanfaatkan oleh masyarakat. Ya, jadi misalkan anak dari TK sudah kita berikan suatu bimbingan, penyuluhan. Dan di sini sekali lagi dalam melakukan penyuluhan hukum itu tidak ansih langsung masuk materi hukum, misalkan narkoba nanti gini orang takut, tapi bagaimana tadi menegakkan sendi-sendi norma-norma itu. Kalau norma-norma dilaksanakan dengan baik, ya insya Allah penegak hukum tidak perlu lagi sana Pak. Norma hukum itu akan berjalan dengan baik. Betul, karena akan terbentuk saling hormat menghormati, yang muda menghormati yang tua, yang tua menyayangi yang muda. Kemudian pemikiran positifnya akan keluar. Dan semua diselesaikan dengan musyawarah mufakat, kan gitu Pak ya. Jadi juga nilai-nilai kemanusiaan itu terbangun, artinya suatu desa misalkan orang yang kecubukan mungkin punya nilai kemanusiaan membantu yang kurang mampu dan sebaliknya. Nah kondisi Indonesia harus dikembangkan dalam masyarakat. Artinya penyuluhan ini tidak hanya bicara hukum kan Pak, bisa juga bicara kemanusiaan. Karena hukum ini tidak bisa berdiri sendiri, berdiri dengan lain. Bidang lain misalkan dengan politik, dengan ekonomi, ada suatu ketimpangan ekonomi yang tajam. Nah itu pasti juga akan menimbulkan permasalahan hukum. Ketimpangan politik yang tajam juga akan menjadikan suatu permasalahan. Oleh karena itu, apabila sudah suatu yang tajam tadi ya, ada suatu perbedaan yang tajam, kita harus segera sadar kembali kepada kita ini negara
kesatuan Republik Indonesia harus kita artinya gini jaga. juga Pak, kalau sudah kita turun ke lapangan, kita ketemukan sesuatu perbedaan yang cukup mencolok, kita bisa juga memberikan masukan kepada pemerintah daerah, Pak, kan gitu, dengan program apa, kan gitu ke depannya seperti itu kan Betul, Pak ya. juga mungkin bersama-sama semampu kita harus membantu juga. Mungkin bagaimana kita sebagai mediator antara dua masyarakat. Tapi sebagai mediator juga kita harus bisa memberikan contoh yang baik kan seperti itu. Nah, oleh karena itu ini yang harus menjadi suatu pengingat kepada para seluruh jaksa khususnya dan pegawai Adiaksa, keluarga besar Adiaksa bahwa salah satu trikrama Adiaksa adalah wicaksana. Bijaksana dalam tutur kata dan tingkah laku, ya, bisa dalam penerapan tugas dan kewenangannya. Oleh karena itu kalau itu wicaksana itu dilaksanakan dengan baik, hubungan dengan siapapun akan baik, dengan masyarakat baik, dengan atasan baik, dengan bawahan baik. Nah, kalau sudah seperti itu, yang terjadi adalah suatu hal yang bahagia. Iya. Sebut everybody happy, Pak. Ya, setelah happy, akhirnya bisa membawa kepada suatu kesejahteraan. Iya. Kalau kita sudah positif, bahagia, kerja itu nyaman, Pak ya? Nyaman menghasilkan kinerja yang tinggi. Masyarakat yang kita layani pun akan senang. Akhirnya apa yang terjadi? Kesejahteraan sila kelima. Wah, ini luar biasa loh. Dari sila ke sila sudah masuk loh ini. Ada sila ketuhanan ini belum kita bahas ini. Sila kemanusiaan ada. Luar biasa. Sila ketuhanan yang belum dibahas loh ini, Pak. Luar biasa, ini program luar biasa Pak. Kalau seandainya ini sampai ke bawah jalan semua Pak, saya yakin Pak ke depan itu kejaksaan memang betul-betul dibutuhkan oleh masyarakat. Jaksa di tengah-tengah masyarakat sesuai dengan harapan Pak Jaksa Agung, harapan Pak Jamintel, saya yakin itu akan tercapai Pak. Mudah-mudahan Pak seperti itu Pak. Nah, saya kepingin ngorek sedikit Pak Musrenbang ini. Yang menjadi harapan Bapak Musrenbang ini ke depan ini seperti apa sih? Ya, tentu saja Musrenbang ini bisa merumuskan satu program kerja yang sesuai dengan anggaran yang ada. Khususnya saya kira tahun 2022 ini adalah suatu tahun paling seksinya dalam rangka menyongsong Pesta Demokrasi tahun 2024. Nah, oleh karena itu semua potensi kita arahkan untuk bisa mendeteksi dini AGHT atau potensi AGHT, ancaman gangguan dan tantangan, dalam rangka untuk mengawal sehingga Pesta Demokrasi tahun 2024 ini berjalan dengan baik, berjalan dengan lancar, damai. Tadi saya sampaikan kalau ada suatu suhu politik yang memanas, misalkan ada suatu gerakan-gerakan gap yang ini sehingga bisa cepat kembali kepada tadi tuh persatuan. Ya. Wah, luar biasa nih. Luar biasa nih Pak Jamintel, terima kasih atas waktunya. Ya. Mudah-mudahan apa yang kita harapkan semua, persatuan, keharmonisan, kedamaian dalam satu masyarakat itu menjadi tujuan kita bersama. Demikian bincang-bincang kita sama Bapak Jamintel, Bapak Dr. Amirianto, cukup luar biasa. Sahabat Adiaksa, semoga kita semua dapat pemahaman, pengalaman yang terbaik dari beliau ini bisa dijadikan acuan kita untuk bekerja di masa yang akan datang. Sekian dan terima kasih. Bravo untuk Adiaksa.